Oke, selanjutnya kita bahas tentang penggunaan Fibo. Ya, Fibonacci di sini saya menggunakan retracement, jadi ada retracement, ada expansion dan lainnya, tapi saya di sini hanya menggunakan retracement saja untuk. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang penggunaan Fibonacci, tapi di sini saya hanya menggunakan retracement saja untuk expansionnya tidak saya sertakan di video ini. Karena itu lebih dalam mungkin nanti kita bahas di evaluasi grup atau lainnya. Oke ya. Untuk retracement sendiri saya menggunakan settingan seperti ini. Teman-teman bisa lihat settingannya, teman-teman bisa samakan dengan MTVer di HP atau di eh, TradingView yang di sini ya. Yang pertama 0, 1 ya, defaultnya itu jadi 05. Yang tambahannya itu adalah 786 ya. Lalu 618 itu kan default ya. 786 071. Nanti akan saya bahas satu-satu levelnya. 38 ini juga default ya, 236. Oke, untuk lainnya tidak saya sertakan. Ada di sini 886 ya, tapi ini cenderung 88 ini biasa digunakan di gold. Kalau di untuk currency saya tidak gunakan. Oke, lalu settingan lainnya 114 ini juga tidak saya gunakan. Ya, jadi teman-teman cukup memahami ini saja karena saya di sini hanya membahas bagaimana teman-teman secara mudah menganalisa market, tidak harus yang terlalu beribet gitu. Jadi nanti teman-teman malah kebingungan analisa, jadinya bingung untuk open posisi ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan yang simpel-simpel aja. Yang penting teman-teman bisa memahami bagaimana penggunaannya. Oke. Ini settingannya jadi 786 71 618 05 382 236. Oke, saya bahas satu-satu. Ini adalah level di mana saya selalu mengambil posisi untuk follow the trend ya. Jadi kalau di HP teman-teman bisa di mobile bisa di marking ini area buy zone ketika kondisi sedang trend up. Jadi contoh oke, ketika kondisi sedang trend up dan ketika kondisi sedang downtrend kita selalu mencari sell dan ini adalah sebagai kondisi sell zone ya. Teman-teman fokus ke bukan ke harga ya, tapi fokus ke Fibonya. Bentar. Saya di sini ya biar lebih rapi. Oke, jadi ketika kondisi downtrend teman-teman fokus di area sell zone sini. Oke. Dan 71 ini adalah spot entry-nya yang biasanya sebenarnya harga nggak harus sampai ke dalam, biasanya masuk di area sini dan bisa reversal. Oke ya. Dan kalau misalnya kondisinya sedang uptrend, teman-teman bisa gunakan area ini sebagai buy zone. Ya, ini buy zone dan ini sell zone. Ya. Jadi eh, kita mempergunakannya adalah untuk mencari retracement ketika harga mulai terkoreksi. Contoh ketika tren sedang up, sorry. Ya, jadi contoh ketika harga sedang up seperti ini, lalu dia turun ke sini, terkoreksi dan biasanya terkoreksinya di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa mengambil buy ketika harga menyentuh di area sini. Entah itu di 618, 71 atau 786, yang penting tiga area ini teman-teman bisa mengambil buy. Ya, oke ya. Lalu kondisi sell juga sama. Ketika kondisi sell, teman-teman di sini memproyeksikan untuk mengambil posisi sell seperti ini. Ini adalah kondisi di mana dia retest atau pullback di area sini dan ini biasanya yang sering banget saya pakai dan saya pergunakan ya. Tapi ketika tren sangat kuat, biasanya dia bermain di area 38 dan 236 untuk retest itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi harga cenderung koreksi hanya sampai sini dan dia sangat turun lagi ke bawah ketika harga sedang dalam kondisi impuls ya. Impuls itu seperti yang tadi pernah saya bahas, jadi ketika kondisi tren yang sangat cenderung kuat. Jadi ketika trend up yang sangat kuat, dia cenderung hanya terkoreksi sampai sini saja. Oke ya. Jadi ini sebenarnya tidak bisa disebut area buy tapi agak high risk juga. Kalau saya lebih prefer untuk teman-teman menunggu di area sini saja ya. Karena probabilitasnya lebih tinggi ketika harga
menyentuh di area sini. Jadi kalau di sini teman-teman buy lalu dia di break dan sampai sini teman-teman bisa buy lagi sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kenapa teman-teman tidak menunggu di sini saja, seperti itu. Oke ya. Oke, saya coba hapus lagi dan kita cari pada kondisi marketnya. Jadi harga itu biasanya memang membentuk koreksi seperti cangkul ya. Jadi kalau teman-teman lihat pola cangkul ya seperti yang saya bahas, jadi dia terkoreksi itu seperti ini ya. Lalu dia meneruskan naik lagi, dia gini lagi, gini lagi. Nah, area-area ini biasanya adalah di area buy zone ya. Sorry. Biasanya di area-area yang kita hitung dengan retracement itu di area buy zone. Oke. Kita lihat harga di sini. Untuk penggunaannya sendiri nanti kita bahas. Contoh di sini terjadi swing. Nah, ketika di area seperti ini teman-teman bisa mengambil buy ketika harga menyentuh di area sini. Nah, ini mungkin kondisinya dalam kondisi impuls, jadi hanya di 05 di atas koreksinya. Ya, kita next lagi, kita cari lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah kondisi di mana dalam kondisi buy zone. Oke, kita mark biru. Nah, ketika tren kuat dia koreksinya di sini ya, di 05 dan 38. Oke, apakah bisa buy? Bisa ketika tadi muncul candle hijau dan memang dia sudah terkonfirm atau teman-teman kalau diproyeksikan dengan trendline dia juga kena di situ. Ya, kita coba dari sini ke sini. Oke, seperti teman-teman lihat di sini juga terkoreksi. Ya, seperti ini. Lalu kita lihat lagi sini. Oke, teman-teman juga lihat di sini masuk di area buy zone. Oke, seperti ini. Ini kondisi sedang uptrend ya. Jadi kita mencari kondisi di mana kita bisa mengikuti tren tersebut. Oke, di sini juga kita bisa ambil. Sorry. Oke, seperti teman-teman lihat di sini juga area di buy zone. Oke, saya hapus semua. Seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana penggunaannya? Nah, teman-teman nggak usah bingung bagaimana cara penarikannya harus menentukan dari titik mana ke titik mana. Yang terpenting yang tadi saya bahas di awal, kenapa teman-teman harus mengetahui apa itu swing? Ini adalah fungsinya sebagai tempat untuk menarik Fibo. Nah, Fibo sendiri tidak bisa ditarik dalam kondisi sedang jalan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengambil kondisi Fibo seperti ini, itu tidak bisa sebenarnya. Ya, walaupun misalnya, tapi mungkin di time frame kecil, teman-teman bisa melihat di sini, dari time frame kecil itu belum ada tanda-tanda swing. Ingat ya, kalau swing itu berarti ada satu atau dua candle yang memakan, ya, lebih dari satu atau dua candle. Karena ini tidak ada swing, berarti ini tidak bisa ditarik. Karena kondisinya pun harga sedang berjalan. Biasanya harganya itu sudah terbentuk swing, baru teman-teman bisa menarik Fibo. Oke ya. Kita balik ke time frame 30. Teman-teman bisa gunakan di time frame 5 menit juga bisa untuk Fibo, tapi saya tidak pernah merekomendasikan untuk di time frame 1 menit. Oke ya. Nah, ini sudah terjadi, ini juga sudah terjadi, teman-teman bisa mengambil kondisi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini biasanya itu kalau dimuncul itu di 886. Coba kita munculin, harusnya ya. Coba kita lihat. Nah, betul ya. Tapi tidak munculkan, kalau teman-teman mau dimunculin juga boleh. Ya. Tapi agar nggak bingung di sini aja. Jadi teman-teman bisa mencari posisi buy di sini ya. Sorry. Oke, ini sell zone. Karena teman-teman ini trade di binary atau scalping, teman-teman tidak perlu mengetahui ini bakal trend naik lagi. Yang penting kan teman-teman bisa mengambil tips keuntungan dari sini ke sini kan. Teman-teman bisa melihat dari sini ke sini, teman-teman bisa dapat 50 pip atau 500 poin. Ya. Seperti ini. Dan sekali lagi teman-teman harus tahu bagaimana swing itu terjadi. Swing biasanya teman-teman sudah melihat bahwa di sini kondisinya sudah membentuk ada perubahan tren turun ya.
Oke, seperti ini juga sudah. Jadi sudah terbentuk semua. Oke, ini juga sudah. Sekecil ini pun teman-teman bisa mengambil trendline untuk di time frame yang jauh lebih kecil karena kan 30 ya. Oke, seperti ini sudah. Tapi baik lagi kalau harga sedang berjalan seperti ini tidak bisa. Kecuali kalau dia sudah membentuk candle merah dan candle merahnya ini memakan beberapa candle, teman-teman bisa langsung mengambil posisi untuk penarikan Fibo sendiri. Oke, penarikan Fibo sendiri oke, ketika trend sedang up ini, oke, lalu misalnya teman-teman melihat sedang downtrend ini ya. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara penarikan Fibo-nya? Di sini teman-teman harus melihat bahwa ini sudah terjadi swing dan ini sudah terjadi swing. Oke ya, seperti yang tadi saya bahas. Jadi mungkin di sini ada ekornya sedikit. Oke, ada ekornya sedikit karena sudah terbentuk swing ya. Juga sama. Oke. Ya, teman-teman bisa untuk kondisi uptrend teman-teman menarik dari titik terbawah ke titik ke atas. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ketika downtrend, teman-teman menarik dari atas ke bawah sampai sini ya. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, area koreksi ini adalah yang tadi saya bilang atau yang tadi saya bilang sebagai buy zone. Ya, kita ganti warnanya jadi warna hijau. Dan ini kondisi di mana sell zone. Kita ganti sebagai oke, seperti ini. Jadi ketika teman-teman melihat harga sudah terbentuk swing, mungkin baru sampai sini nih, teman-teman sudah lihat baru sampai sini sudah terbentuk swing ya, terkoreksi di sini, atau ketika harga di sini juga sudah sudah menjadi swing valid ya, atau muncul engulfing dan dia mulai rally ke atas, teman-teman fokus mencari kondisi di mana akan dia retest atau pullback, dan teman-teman bisa memasang jebakan atau yang sering kita bilang pending order di area sini dan bisa dikombin dengan key level dan lain sebagainya. Nanti kita bahas tentang strategi. Yang jelas teman-teman di sini sudah memahami bagaimana cara penggunaan Fibonacci sendiri. Jadi kalau uptrend teman-teman mengambil dari titik terbawah ke atas, kalau downtrend dari atas ke bawah. Oke ya. Yang jelas ketika atas ke bawah otomatis teman-teman mencari titik di mana dia terkoreksi, yaitu terkoreksi di antara 618, 71 dan 786. Ketika kondisi downtrend, teman-teman mencari koreksian dari 618, 71 dan 786. Oke, 71 ini sebenarnya untuk spot tengahnya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ya, karena kalau kita lihat tanpa ada seperti ini, teman-teman bisa melihatnya lebih bagus ya. Oke, jadi saya men-setting ini untuk area tengahnya saja seperti itu. Oke, kita lihat pada kondisi sedang bearish. Nah, ini ketika sedang impuls seperti ini biasanya ya, ini biasanya koreksi ini berada tidak di area yang tadi, tapi sangat rendah karena kondisinya impuls. Ya, kenapa saya bisa tarik? Karena ini juga sudah swing. Nah, ketika kondisinya sedang impuls seperti ini, tidak akan sampai sejauh ini ya, tapi terkoreksi hanya di area 38 dan 236. Seperti ini. Konfirmasinya teman-teman bisa lihat dari EMA 50. EMA 50 membatasi bahwa harga tidak akan jauh melebihi dari EMA 50. Seperti itu, ya. Nah, tapi ketika Anda melihat kondisi ini, seperti ini, kalau Anda perkecil time frame, sorry, tadi mana ya? Oke, seperti ini. Ketika Anda memperkecil time frame, teman-teman bisa melihat bahwa apakah ini swing pada time frame kecil. Week ini sudah saya bahas bagaimana pembentukan candlestick ya, tentang week yang biasanya terjadi dari ada tekanan dari lawan
market itu sendiri ya. Kita ambil dari atas ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, di sini adalah area. Sebenarnya biasanya saya ngambil areanya di area sini ya, karena di sini juga ada harga juga. Oke, tapi dia terkoreksi tidak sampai ke sini, hanya di 50. Teman-teman bisa ngambil keputusan ketika ada rejection di sini, sell di sini pun tidak masalah. Oke ya. Seperti itu. Ini untuk time frame di 15. Lalu kita lihat lagi. Karena ini kondisi sedang downtrend. Oke ya. Lalu kita lihat lagi di area ini. Nah, ini sudah jadi swing, ini juga sudah sangat atas, jadi impuls harusnya tidak di area yang tadi. Oke, di 50 seperti ini. Ketika ada rejection, teman-teman bisa mengambil buy. Untuk 5 dan di atas ini adalah opsi ya, tapi yang paling penting di area sini. Tapi ketika di area sini sudah terjadi rejection dan ada di situ juga MA50, teman-teman bisa langsung buy. Oke, kita lihat lagi dalam kondisi downtrend karena ini dominan dia uptrend ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Ya, seperti ini. Nah, ketika downtrend muncul seperti ini, teman-teman mencari koreksi untuk ikut tren lagi. Teman-teman bisa mengambil posisi sell di sini, sell zone. Oke, seperti ini. Oke, nah untuk shortnya. Lalu apakah bisa mengambil buy juga? Sama bisa dari sini ke sini untuk mencari teman-teman sampai mana harga itu top. Paham ya? Jadi kalau teman-teman misalnya tadi mengambil posisinya sell karena dari Fibo ini ke sini, ya karena harga baru sampai sini misal, contoh harga misal baru sampai sini, coba saya replay dulu ya, saya replay, kita replay harga baru sampai sini misal. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman ingin tahu sampai mana harga ini bakal turun, teman-teman tinggal ambil dari posisi seperti ini. Oke, teman-teman lihat bahwa ini adalah kondisi di mana harga akan terjadi koreksi. Oke, di area sini ya, lalu kita ganti tombol buy. Oke, jadi ketika teman-teman yang ini kita hapus ya, yang sebelumnya kita hapus yang dari bawahnya karena kita fokusnya di sell. Tapi teman-teman tahu di sini harga akan terkoreksi ya di sebelah sini. Nah, di sini teman-teman bisa menghitung dari sini ke sini adalah sekitar 50 atau 40 pip ya. Jadi teman-teman bisa mengambil sell untuk 40 pip. Lalu kita coba apply. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengambil take profit di area sini. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, harga cenderung berada di area sini. Jadi teman-teman tahu ketika seperti ini dan tahu kapan harus stop. Jadi tahu ngambil posisi dan tahu target posisi sampai mana. Ya, jadi tidak hanya sekedar sell tanpa tahu saya mau sell 10 pip gitu. Saya mau sell 20-30 pip kalau untuk scalping. Tapi teman-teman tidak tahu sebenarnya untuk menyentuh 30 pip itu tidak mungkin karena di 20 pip sudah ada area buy zone. Kasarnya seperti itu, paham ya? Kalaupun bisa, teman-teman harus menunggu untuk mengkoreksi lagi. Jadi biasanya harga cenderung dia naik lagi, terkoreksi baru dia turun lagi. Jadi butuh waktu yang agak lama kan. Tapi kalau teman-teman scalping mungkin teman-teman bisa mengambil hanya sekian pip karena di bawah sini ada area buy zone. Seperti itu. Oke ya? Clear. Oke. Oke, berikut adalah tentang video Fibonacci. Semoga bisa membantu dan untuk evaluasi pemasangannya teman-teman bisa nanti kita chat di grup. Untuk video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman ke tahap yang lebih profesional lagi, yaitu strategi menggunakan dengan semua yang sudah kita pelajari dari awal sampai tadi indikator dan strategi tersebut untuk mengambil posisi. Dan nanti pada tahap selanjutnya teman-teman bisa melihat bagaimana saya melakukan live trade hanya dengan menggunakan analisa basic seperti ini saja. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.